Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita izin untuk kembali bertatap muka dalam keadaan sehat insyaallah dan dalam keadaan iman. Mudah-mudahan seluruh niat baik yang kita bawa ke majlis ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Ya Allah berikan ganjaran kebaikan yang berlimpah dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana membangun kepribadian muslim, kepribadian yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tentang psikologi Islam. Kita kemarin membahas tentang landasan kepribadian seseorang. Itu bagaimana kepribadian itu dibangun, maka perlu ada pondasinya. Dan salah satu pondasinya yang sudah kita bahas, yang pertama adalah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang komitmen atau bagaimana seseorang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah yang membedakan antara psikologi Islam dengan psikologi Barat tentunya. Psikologi Barat, kepribadian dibangun atas dasar bebas nilai. Artinya sebagaimana juga sering kita dengar, seperti misalkan manusia dilahirkan seperti kertas kosong. Seperti kertas kosong. Jadi terserah mau diisi apa. Tidak dengan Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir pasti lahir dalam keadaan fitrah. Artinya bukan suci putih tanpa dosa. Bukan seperti itu. Fitrah artinya apa? Fitrah artinya asal muasal, asli ciptaan. Itu apa? Kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita itu sudah diisi Allah. Itu iman. Nah, jadi bukan kosong, bukan kertas kosong suci dan bebas diisi apapun, tidak. Sudah beriman. Makanya penting kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk suatu misi. Bukan terserah manusianya hendak menjadi apapun di masa yang akan datang. Tidak, tapi ada misi. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, asas Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah. Asasnya Islam itu adalah bersyahadat, syahadatu alla ilaha illallah. Kita bersyahadat tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka pada bagian pertama syahadat, yaitu la ilaha illallah, kita akhirnya memahami
bahwa dalam tujuan hidup kita adalah bahwa langkah setiap kita itu adalah tauhid. Misi hidup kita itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya adalah syahadat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Dalam mewujudkan misi tauhid, kita harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena dua hal ini saling terikat dalam satu persaksian, dua syahadat dalam satu persaksian, yaitu syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka artinya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sesuatu yang niscaya. Kalau seseorang ingin disebut sebagai mu'tasim, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pada akhirnya apa? Dia harus memiliki hirs, semangat dalam mengikuti profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah qudwah. Yang kedua adalah dia menjaga keikhlasan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyampaikan bahwa usulul Islam, landasan Islam itu ala thalathati ahadits, kata beliau. Landasan Islam itu terdapat dalam 3 hadis. Yang pertama hadis Umar. Yang dimaksud beliau adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu pasti ada motifnya, ada tujuannya, ada niatnya. Yang kedua kata beliau adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan, membuat cara baru dalam perkara kami, dalam urusan kami, maksudnya urusan kami ini adalah agama Islam. Ma laysa minhu, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan perkara tersebut, tidak pernah menganjurkan, tidak pernah mengajarkan, fahuwa raddun, maka perkara tersebut akan tertolak. Dan yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir yang berbunyi, innal halala bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Maka 3 landasan ini adalah sesuatu yang menunjukkan pokok Islam sudah ada di dalam 3 hadis ini. Yang pertama memerintahkan tentang ikhlas, niat, maka tidak diterima niat amal seseorang kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis Aisyah bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir adalah menjelaskan bahwa agama ini sudah purna, selesai. Tidak ada perlu yang ditambah-tambahi. Nah, oleh sebab itu, dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini sama dengan membangun mindset, membangun pola pikir, bahwa dalam menjalani kehidupan kita harus punya prinsip. Bukan sekedar rasa nyaman di situ, umpat di situ, rasa nyaman di sini, umpat di sini. Tidak. Kita punya acuan kebenaran, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang kewajiban bagaimana mencukupkan diri kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada perlu lagi melirik kepada kitab-kitab agama yang lain. Hendak banding-bandingkah? Enggak. Sudah dicukupkan. Karena Allah berfirman apa? Al-Quran itu apa? Tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu penjelas segala sesuatu, mengandung seluruh kebaikan.
Apapun kebaikan yang ada di kitab lain itu pasti sudah dikandung oleh Al-Quran dan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemarin terkait tentang bagaimana membangun prinsip tadi. Jadi kita sudah menyinggung bulan lalu terkait masalah apa yang disebut lawan dari sunnah adalah bid'ah. Bid'ah. Kenapa penting untuk membahas tentang bid'ah? Supaya kita bujur-bujur bisa melihat apa itu sunnah yang benar. Baik. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Rasulullah itu menginginkan kita untuk benar-benar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Irbad ibnu Sariyah. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat yang begitu dalam, hati tersentuh, air mata pun menetes, kata beliau radhiyallahu anhu. Lalu kemudian seakan-akan kata sahabat, ini adalah nasihat perpisahan. Lalu kemudian pun sahabat berkata, "Ausina ya Rasul, berikan kami wasiat." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqullah was-sam' wat-tha'ah. Walau amarakum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang itu takut kepada Allah, maka dia akan selalu mencari jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Was-sam' wat-tha'ah. Dan juga aku wasiatkan agar kalian taat dan mendengar. Wa in amarakum 'abdun. Walaupun yang memerintah kalian itu seorang hamba, budak. Jadi walaupun yang jadi pemimpin kalian nanti adalah seorang budak, tetap diperintahkan Nabi untuk mendengar dan taat. Fa innahu man ya'ish fasayarawna ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang nanti tinggal hidup, artinya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayarawna ikhtilafan katsira, maka pasti akan menyaksikan perselisihan, perbedaan yang begitu banyak. Maka wasiat Rasulullah SAW, alaikum bisunnati. Hendaklah, alaikum itu perintah. Pegang teguhlah sunnahku. Wa sunnatu khulafa'ur rasyidin min ba'di. Dan pegang teguhlah sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Yang disepakati ulama khulafa'ur rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian gigitlah sunnah tersebut dengan geraham. Artinya apa? Bujur-bujur dipegangi. Lalu kemudian pesan beliau, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah, kata beliau, dhalalah, sesat. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahwa beliau kalau berkhutbah, beliau mengucapkan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap baik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap muhdats, sesuatu yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Baik. Jadi yang menyatakan bahwa setiap, kullu itu artinya setiap.
bid'atin dhalalah. Bid'ah itu sesat, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu tempatnya di neraka, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasulullah, kita manut, kita mendengar dan kita taat kepada Rasulullah. Sebagai bentuk pribadi muslim yang benar-benar berserah diri dengan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin ulun sempat singgung, bagaimana kalau misalkan pernah mendengar atau ada kalau misalkan perbedaan pendapat di antara kita, lalu kemudian ada yang mengucapkan itu kan ada yang namanya bid'ah hasanah. Ada yang namanya bid'ah hasanah. Apakah, dan memang yang mengucapkan itu diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah kemudian Imam Syafi'i menyelisih Rasulullah SAW? Kita katakan tidak. Karena bid'ah itu secara bahasa adalah artinya apa? Menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Sebelumnya kededa, lalu diciptakan. Apapun itu bid'ah. Maka secara bahasa HP bid'ah, sepeda motor bid'ah, apalagi mobil bid'ah, AC bid'ah. Segala sesuatu yang sebelumnya kededa kemudian ada, itu secara bahasa artinya bid'ah. Maka bid'ah ini maknanya, hukumnya sangat luas. Mulai dari haram sampai wajib. Secara bahasa. Karena keumumannya itu maknanya menjadi sangat luas, mulai dari haram sampai wajib. HP halal haram tergantung, dia bid'ah. Tapi kalau digunakan untuk bermaksiat, dia menjadi haram. Kalau dia digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, misalkan mengajar jarak jauh, bisa jadi dia menjadi wajib. Karena kewajiban kada bisa dihilang kalau kada pakai ini, maka dia ikut jadi wajib. Maka yang namanya bid'ah secara bahasa luas, mulai dari haram sampai wajib. Kalau di dalam istilah apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi yang kemarin sudah sampaikan, pengertiannya adalah ibarah. Nah, tadi secara bahasa. Kalau dari sisi syar'i yang disebut dengan bid'ah dalam istilah syariah adalah ibarah, istilah an tariqah, tentang tata cara fid din, di dalam agama. Nah, jadi apa? Spesifik sudah. Di dalam agama, tata cara di dalam agama. Mukhtara'atun, yang diada-adakan. Artinya kalau diada-adakan lepas dari dalil syar'i. Tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Tudahi syariah, dilakukan itu seperti syariat, diamalkan itu seperti dia menjalankan suatu syariat. Ada tata caranya, ada kaifiyahnya gitu. Yuqsadu bisuluki alaiha, tujuan dari melakukan thariqah tadi itu, tata cara ibadah suluk tadi adalah al-mubalaghatu fi ta'abbud lillah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan istilah syar'i ini maka berlaku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang bid'ah itu dhalalah. Tapi kalau dari sisi bahasa umum, bisa halal, haram, wajib, sunnah. Tapi dari sisi syar'i, yaitu terkait dengan urusan agama, maka dia dhalalah. Kayak Pak Imam Syafi'i kemudian mengucapkan bid'ah hasanah? Kalau kita kaji detil apa yang Sidin sebut sebagai hal-hal yang disebut dengan bid'ah hasanah, maka kita memahami satu kata ulama. Yang dimaksud Imam Syafi'i adalah secara bahasa, bukan secara syar'i. Ya,
Maka kalau dalam istilah bahasa, bid'ah itu sangat umum. Bisa dari halal, haram, tadi ya, sampai wajib dan sebagainya. Bukan terkait masalah syar'i. Dalam istilah syar'i yang setiap kullu dhalatin finnar. Setiap kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, kemudian kalau kita juga mau detilkan contoh-contoh yang diambil oleh imam yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, kita menemukan yang dimaksud dengan bid'ah hasanah yang dikemukakan oleh imam itu adalah memang secara bahasa. Dan kemudian ada istilah lain di dalam ushul fikih. Itu apa yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah. Maslahah artinya apa? Maslahat, sesuatu yang bermanfaat. Mursalah, berkesinambungan. Artinya apa? Segala sesuatu yang sebenarnya seluruh maslahah itu ada di dalam agama kita. Tapi kenapa ada al-maslahah al-mursalah lagi gitu? Nah, jadi kalau kita jeli, maka kita akan melihat al-maslahah al-mursalah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, kita ambil apa sih perbedaan antara bid'ah dengan al-maslahah al-mursalah. Bid'ah itu terkait dengan ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, kita ingin beristighfar pada Allah. Rasulullah di dalam riwayat disebutkan sehari berapa? Tidak kurang dari 100. Bah itu kita membuat kaifiyah, tata cara. Ulun hendak setiap hari beristighfar kada kurang dari 2224 dan kada boleh kurang, kada kalau lebih. Menentukan bilangan dah. 2224 kada kurang, kada misalkan. Nah, ini apa? Mukhtara'atun. Rasulullah tidak pernah mengajarkan istighfar yang sampai sedetil 2000 sekian. Dan istighfar adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadah. Sementara kalau maslahah tidak terkait dengan ibadahnya, tapi terkait dengan wasilahnya. Contoh, menghitung zakat, dahulu ada kalkulator. Nah, ada kalkulator. Kita menghitung zakat pakai kalkulator. Ya. Maka ini dibutuhkan mengkonversi antara istilah mud, so' dengan liter, dengan kilo. Ini beda wilayah, manusianya beda aplikasinya. Sehingga perlu apa? Ada masalah mempelajari konversinya. Jadi digunakan alat lain. Dia menunjang kesempurnaan ibadah. Bukan ibadahnya langsung, tapi menunjang kesempurnaan ibadah. Maka ini disebut dengan maslahah. Maka dia menjadi tidak disebut dengan bid'ah, tapi maslahah. Kemudian, kata ulama, bid'ah itu cenderung takalluf, membebani, menjadikan kita itu terbebani dengan bid'ah. Ya tadi kata ulama, misalkan kalau hendak ini, amalkan ini sekian kali, melakukan ini sekian kali. Kalau pian hendak lakukan ini, lakukan. Kalau pian habis, misalkan ya hal-hal yang terkait kebiasaan masyarakat terkait hal yang di luar dari sunnah itu. Terbebani enggak? Terbebani. Misalkan terkait kematian. Selamatan dengan kematian. Membebani sahibul mayit. Itu kan takalluf. Padahal sunnahnya sebaliknya. Itu apa? Kitanya yang tetangganya yang menyediakan makanan. Kemudian sementara maslahah itu sifatnya memudahkan, bukan membebani. Contoh, ada ilmu tajwid. Kalau dulu orang kadang menyusun ilmu tajwid, pokoknya mengaji sepanjangan kayak ini bang cara membacanya. Ternyata dengan disusun ilmu tajwid,
Kita jadi lebih mudah memahami bagaimana cara membaca Al-Quran. Jadi maslahah sifatnya memudahkan, bukan membebani. Sementara bid'ah sifatnya takalluf, berlebih-lebihkan. Lalu kemudian bid'ah itu sifatnya adalah bertentangan dengan maqasidus syariah. Ulama menyimpulkan dari seluruh nas-nas yang ada baik Al-Quran dan As-Sunnah, maka menyebutkan bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat tidak lepas dari 5 hal. Hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafas, untuk menjaga jiwa. Hifdzul aql, menjaga akal. Kemudian hifdzun nasab, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi Allah menurunkan syariat tujuannya untuk 5 hal ini. Agama terpelihara, jiwa seseorang terpelihara, hukum qisas. Apa tujuannya? Supaya kita itu tidak saling menjaga kehormatan sama muslim. Kemudian bagaimana kita ada dirosah, wajibnya belajar. Ini adalah untuk menjaga akal kita. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dijaga oleh agama. Lalu kemudian hifdzun nafas, pernikahan. Tujuannya adalah supaya jelasnya nasab, supaya jelasnya hukum waris dan sebagainya. Hifdzul mal, menjaga harta, termasuk agar kita tidak saling menzalimi antara kita. 5 ini adalah maqasidus syariah. Nah, bid'ah itu bertentangan dengan maqasidus syariah. Paling tidak adalah tentang hifdzuddin. Al-Quran dan As-Sunnah itu tujuannya menjaga agama. Tapi bid'ah itu justru malah mengacaukan agama. Karena apa? Orang menjadi cenderung berimprovisasi. Ya. Yang penting dianggap baik, lalu kemudian dia lakukan. Nah, ini bertentangan. Sementara maslahah mursalah itu tujuannya adalah maqasidus syariah, menjaga tujuan dari syariat. Pian mendirikan sekolah. Dahulu kan ada Nabi sekolah, lembaga, yayasan khusus. Nabi mengajari langsung dengan pertemuan di masjid, langsung pertemuan di majelis-majelis tertentu, di tempat-tempat tertentu. Wah, ini didirikan sekolah. Nah, ini kan menjaga akal. Jadi maslahah mursalah mendukung adanya maslahah mursalah. Sementara bid'ah itu justru mengacaukan agama itu sendiri. Bertentangan dengan maqasidus asy-syariah. Nah, jadi artinya apa? Jamaah rahimakumullah, istilahnya tuh. Maslahah ini secara bahasa bisa dikatakan bid'ah dari sisi bahasa. Yang tadi hukumnya bisa dari haram sampai wajib. Sementara kalau bid'ah, setiap bid'ah adalah dhalalah. Nah, baik. Jadi yang kita bahas ini adalah terkait bagaimana membangun prinsip kita dalam membentuk i'tisam kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Bayangkan kalau kita dengan pasangan kita, suami istri, untuk mewujudkan harmonisasi dalam keluarga itu, apa yang kita lakukan? Kita berusaha untuk tafahum, saling memahami. Istri ini ketujuhnya apa? Suami ini ketujuhnya apa? Istri yang kada ketujuh apa? Si suami kada ketujuh apa? Kadangkala kita itu menyayangi pasangan kita, yang penting kita suka. Apa yang menurut kita baik, tapi kita menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Artinya apa yang baik untuk pasangan kita. Itu dengan pasangan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kita tidak bisa mengatakan yang penting ulun ingin mewujudkan cinta ulun kepada Allah. Jangan permasalahkan niat cinta nih nah. Ini cinta nih dasarnya. Tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Amun ikam cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittiba' Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sesuatu yang niscaya. Sehingga kita memiliki prinsip di dalam kehidupan. Karena kebenaran itu adalah al-haqqu min rabbik, kata Allah. Hak itu, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian jika kita
menemukan bingung dengan ikhtilaf yang ada. Kita ingin berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sementara kapasitas kita belajar mungkin kada kau maksimal. Karena ajar Ustadz A kayak ini, mendengar ajar Ustadz B kayak ini. Bingung nggak? Bingung gitu ya kadang-kadang ya, yang awalnya bingung juga. Kira-kira bagaimana kita ketika mendengar si Ustadz A seperti ini, si Ustadz B seperti ini? Apa yang kita lakukan? Studi banding, mengkaji. Kita klarifikasi mana yang sahih, mana yang tidak. Sampaikah kita untuk bisa melakukan hal itu? Nah, maka yang kita lakukan adalah yang pertama. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, beliau membaca doa iftitah. Doa iftitah Rasulullah kalau salat malam apa? Allahumma, ya Allah, Rabb Jibril, Rabbnya Jibril, wa Mikail, dan Rabbnya Mikail, wa Israfil, dan Rabbnya Israfil. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang tampak. Fatirus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau ya Allah yang memberikan keputusan, hakim di antara hamba-hambamu atas apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, berikanlah aku petunjuk. Limakhtulifa fihi, atas apa yang mereka perselisihkan. Minal haq, tunjukkan aku kebenaran atas apa yang mereka perselisihkan. Biiznik, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Karena sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi memang kita ini kadang kala jadi orang baper. Maksudnya mendengar ustaz ini kayak gini, mendengar ustaz kayak gini, yang bujur nang mana? Tawakal 'ala Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan yang benar yang mana. Tunjukkan yang benar yang mana. Termasuk di dalam salat. Kita berdoa minimal 5 kali sehari dalam salat wajib. Maaf, bukan minimal 5 kali ya. Tergantung 17 kali. 17 kali minimal sehari. Kita mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Kita minta, kita hendak masuk surga kok. Kita hendak mendapatkan petunjuk kok. Masa kita hanya abud mencari, bukan minta kepada yang memberi petunjuk. Maka yang pertama dan yang paling utama adalah kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nang kedua adalah bagaimana kita memahami kebenaran itu seperti apa. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah, semua orang mengatakan kami punya dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang seperti apa cara yang tepat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Bahkan sebagian kaum muslimin itu diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu terlalu suci untuk dipakai orang-orang awam. Makanya yang penting yang tahu dari kalam ulama. Karena ulama lah yang pantas untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada sebagian taklim itu kita tidak pernah mendengar kalimat kalamullah, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Karena apa? Alasan mereka menghormati kesucian Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga yang pantas untuk memahami itu adalah orang-orang level tinggi ya. Maka kita mencoba untuk memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ulun ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Umatku akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa satu ini? Ulun. Gak boleh kita mengklaim gitu ya. Nah,
Dia dalam riwayat disebut jamaah. Yang artinya apa? Seorang yang berkumpul di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makna jamaah artinya ijtamaah, artinya berkumpul, tidak berpisah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jelas adalah yang paling detail sabda Rasulullah terkait masalah 73 golongan apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa mereka yang satu selamat ini? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan yang orang itu mengikuti aku dan para sahabatku. Yaitu orang yang mengikuti aku dan orang-orang dan para sahabatku. Ma'ana alaihi wa ashabi, itu para sahabatku. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan bahwa memahami Islam itu adalah dari beliau dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang mendahului masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? As-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat, baik muhajirin dan ansar. Bi ihsan, dengan ihsan, dengan bujur-bujur. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi apa? Kita cek pendapat siapa yang mendekati kebenaran, adalah pendapat yang di situ dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Amun Rasulullah melakukan, sahabat kada jangan dilakukan, berarti itu bisa jadi mukjizat kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis yang direkam oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang Rasulullah melewati 2 kuburan yang isinya di situ ada 2 orang yang sedang diadab. Kata Rasulullah, mereka itu diadab bukan karena permasalahan besar. Yang satu suka adu domba, yang satu adalah yang kada bersih dalam bersuci. La yastatiru min baulih, kada betutup, kada apik kalau sedang bersuci dalam buang air. Lalu kemudian Rasulullah menancapkan 2 batang ke atas kuburnya. Lalu kemudian kata Rasulullah, mudah-mudahan batang ini meringankan azab mereka selama batang ini belum kering. Lalu hadis ini dijadikan pohon itu, mbah orang di kubur itu tajaki sesuatu. Nah, kita cek sahabat radhiyallahu anhum melakukan enggak? Tidak. Jadi itu berarti kejadian itu hanya mukjizat Rasulullah, karena yang bisa menghentikan memohon kepada Allah untuk menghentikan azab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah itu sahabat kada melakukannya. Berarti itu kejadian khusus. Jadi kita kan usah mengumpati mbah mengubur itu ditajaki pohon. Kenapa? Karena sahabat tidak melakukannya. Nah, kayak gitu. Jadi sampai ada suatu kaidah. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya segala sesuatu perkara itu baik, pasti buhan sahabat itu berdahulu daripada kita menggawi. Kalau ada perkara yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muridnya langsung yang paling mendahului melakukan daripada kita. Jadi kita cek suatu amalan itu, kalau Rasulullah melakukan, sahabat melakukan, gawi, berarti ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan Rasulullah menggawi, mengatakan tapi tidak dilakukan oleh sahabat, berarti ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pemahamannya adalah pemahaman sahabat. Baik. Jadi inilah kemudian kenapa kita membahas ini jamaah rahimakumullah. Satu, kita membangun prinsip bahwa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala kita harus mengenal sunnah. Karena itulah yang harus kita ikuti. Dan kita dilarang untuk berpecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi, pembahasan tentang bid'ah ini bukan tujuan kita untuk menyerang kaum muslimin, bukan untuk menyakiti hati mereka, bukan. Tujuan kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah agar kualitas kita bertambah dalam bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang diri kita. Amun orang lain berbeda amalan lawan kita, amun kita berisi ilmunya dan kita yakin, sampaikan dengan hikmah. Sampaikan dengan hikmah. Kada usah bekaras-karasan. Amun inya menerima, alhamdulillah. Amun kada menerima, itu ada tugas kita hanya menyampaikan. Amun kita sarik, berarti kita tidak sedang memperjuangkan sunnah, tapi kita sedang memperjuangkan ego kita. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar harus terus terjadi, tapi berbaik sangka sesama muslim terus dijaga. Jangan anti terhadap nasihat. Dahulu di zaman salaf, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat dan para ulama-ulama salaf, amun ada orang datang menasehati, itu himung benar. Tapi wah ini apa yang terjadi? Amun ada yang datang menasehati, tarik. Apa yang mendasari seseorang sarik? Ego. Ego itulah yang harus dipelihara di dalam Islam. Makanya ada Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran itu adanya di Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pada ego. Jadi kita berlemah lembutlah dengan kaum muslimin. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, jangan jadikan di hati kami itu ghil, asa benci, kada ketuju lawan orang-orang sesama beriman. Makanya ulun asa miris gitu. Tapi memang ulun maklumi. Ya. Kadang-kadang karena permasalahan yang berbeda ini, kadang terucap kalimat-kalimat yang kada pantas. Ya. Coba ketika kita berselisih gitu ya. Kalau kita mengatakan selama orang itu berbeda pendapat dan dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik besar, maka jangan sampai kita tuh memandangnya kayak musuh. Dia masih muslim. Pemabukkah? Pemalakkah? Premankah? Selama dia tidak menyekutukan Allah dengan syirik yang besar, dia mau mendirikan sholat walaupun kadang-kadang setahun sekali masih ada sholatnya, dia muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Maka selama dia muslim, dia saudara muslim. Ini jangan sampai karena berbeda lalu kita memandang sinis sebelah kita, lalu kemudian kita mengatakan asa memandang kayak orang ini lain Islam gitu. Kalau kita memandang orang itu lain Islam, berarti kita sudah, nah itu ngarannya mengkafirkan orang. Ya, karena kita menganggap amalan kayak ini lain Islam. Nah, menyambat lain Islam itu sudah takfir, mengatakan orang keluar dari agama Islam. Ini berbahaya. Jadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mempelajari Sunnah tujuannya adalah tentang diri kita dulu yang utama, dan keluarga kita agar lebih berkualitas dalam beribadah kepada Allah. Memiliki prinsip dalam pandangan hidup, bagaimana mencari jalan kebenaran untuk membentuk kepribadian yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan lisan kita menjadi tajam menyakiti perasaan kaum muslimin karena perbedaan. Kita sampaikan dengan hikmah. Kalau kemudian berbeda, kalau kemudian diterima alhamdulillah, kalau kemudian berbeda atau dia menolak, maka kita sudah menggugurkan kewajiban kita dalam menasehati. Rasulullah saja tugasnya adalah hanya menasehati. Selanjutnya ingat, dia muslim selama dia tidak melakukan pembatal keislaman. Kalau dia muslim, dia adalah saudara kita di dalam agama Islam. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini, terkhusus untuk ulun pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kepribadian yang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhir kiamat nanti. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.